Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pemrograman dari mata kuliah Sistem Cerdas dengan judul Penerapan Algoritma Genetika untuk Prediksi Saham Antam 10 hari sebelumnya. Terus dengan anggotanya, saya sendiri Satriano Cahya dengan NIM 1303180078 dan rekan saya Fauzi Padrama Santo dengan NIM 13031 84075. Dan saya Rehan Abi Wahyu Ibrahim dengan NIM 13031840228. Kita mulai, silakan. Algoritma genetik merupakan metode untuk menyelesaikan persoalan opsional berbasis teori evolusi dalam biologi, yaitu dari genetikanya ya. Nah, algoritma ini bekerja pada populasi ya untuk penyelesaian yang disebut kromosom, yang awalnya dibangkitkan secara random dari ruang penyelesaian fungsi tujuan dengan menggunakan suatu mekanisme operator genetik, yaitu ada persilangan atau crossover dan mutasi dari populasi yang dievolusikan melalui fungsi fitness yang diarahkan pada kondisi konvergensi. Nah, sehingga dari algoritma genetik ini memiliki beberapa step, yaitu yang pertama menentukan kromosom dan populasi ya, menentukan nilai fitnessnya, menentukan parent dari setiap gen termasuk efek dari child, lalu melakukan mutasi dan dibantu oleh seleksi survivornya, lalu lakukan crossover, dan sebenarnya itu ada satu lagi step kelima, yaitu melakukan penghentian generasi atau juga bisa dibilang sebagai penghentian evolusinya, sehingga itu untuk men-stop proses dari algoritma tersebut. Sekarang kita ke analisis algoritmanya. Oke, pertama untuk data sahamnya. Sebelumnya saham ini merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana suatu perusahaan, di mana keuntungannya memiliki saham ini sangatlah menjanjikan. Tetapi saham ini pun bisa dibilang nilainya akan selalu bisa berubah-berubah gitu. Maka dari data saham yang kami dapatkan ini, dan dengan tujuan untuk memprediksinya itu, kami gunakan data saham dari Antam atau ANTM yang bersumber dari idx.co.id. Nilai yang kami ambil merupakan nilai opennya atau buka sahamnya dari hari yang ditentukan. Jadi di situ karena yang ditugaskan 10 hari, maka seperti yang dilihat datanya yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 9, dari bulan 9 sampai bulan 10. Itu ada beberapa datanya dan kita ambil cuma untuk 10 hari sebelumnya. Selanjutnya adalah genetik algoritma dalam bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, kenapa di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena bagi kami di Python-nya sendiri pun ada beberapa fitur-fitur atau library-library yang berguna untuk melakukan atau membantu dalam pengolahan atau menerapkan algoritma genetik ini. Untuk lebih jelasnya, yang akan menjelaskan pertama adalah rekan saya, Fauzi Fadlurrahman. Untuk Fauzi, saya persilahkan. Pertama yang dilakukan, dikarenakan kami menggunakan Google Colab, maka kami akan mengimport data tadi berupa data saham dengan format .csv dan dengan library OS. Selanjutnya dibutuhkan beberapa library untuk membantu membaca data yang tadi sudah diimport tadi, yaitu ada library Pandas, NumPy, Random, dan Math. Untuk from Math sini akan mengimport skrt yang berfungsi untuk perhitungan, dan untuk matrix mengimport part error. Di sini terdapat variabel dataset sama dengan pd.read.csv dalam kurung link data tadi. Dan dataset ini diisi dua variabel, yaitu date dan open, dan akan dilakukan perulangan dengan rank 10. Dan data dapat dibaca oleh Google Colab. Untuk proses GA di sini yang pertama adalah menginisiasi populasi. Di sini terdapat fungsi inisialisasi populasi yang memiliki dua parameter, yaitu jumlah populasi dan juga panjang. Di sini dilakukan perulangan dengan rank jumlah populasi tadi yang uniformnya dalam rentang minus 100, 100. Dan parameter tadi berisi 10 dan juga 5. Next. Kemudian proses kedua adalah mendekode kromosom. Di sini terdapat
fungsi dekode kromosom yang memiliki 3 parameter, yaitu populasi, ermin, dan max, di mana fungsi ini untuk menentukan kromosom yang ada dan hasil yang didapatkan akan muncul dari terbesar ke terkecil. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, setelah tadi kita melakukan import suatu data dan juga menentukan populasi dan juga mendekode kromosom, selanjutnya kita melakukan fitness, atau di sini kita melakukan pencarian opsi-opsi dari setiap kromosom. Nah, di mana di fitness ini kami melakukan suatu perhitungan matematis di mana menggunakan cos dan sin di sini, dan dengan X1 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah dengan 1. Kemudian dilakukan fitness. Selanjutnya, setelah dilakukan fitness, akan ditentukan sebuah parent dengan metode turnamen. Menentukan parent ini akan menentukan individu-individu yang baru. Kenapa kami menggunakan turnamen ini? Karena kami akan menentukan nilai base 1 dan juga nilai base 2-nya. Kemudian nilai dari base 1 dan base 2 tersebut akan dibandingkan. Di mana di sini dapat dilihat kami menggunakan perulangan I dan perulangan J, di mana range-nya adalah K, sehingga return yang akan kami dapatkan adalah suatu base index. Setelah melakukan proses tadi, selanjutnya adalah melakukan crossover. Di sini kami menggunakan metode one point crossover, yang mana kami melakukan random pertama kali. Kemudian ini bertujuan untuk menghasilkan generasi dari setiap yang menempati generasi-generasi baru. Di mana di sini kami menggunakan sebuah titik potong untuk membedakan antara kromosom-kromosom. Langkah terakhir adalah melakukan mutasi dan melakukan seleksi survival, di mana di sini kami melakukan mutasi suatu individu baru yang apabila telah kami hasilkan akan menghasilkan suatu urutan yang dapat dibilang kurang baik, sehingga dilakukan mutasi untuk memecah-mecah dan mendapatkan populasi-populasi yang baru, dan dilakukan suatu seleksi survivor, yang dimana di sini kami akan membandingkan base index kromosom sehingga mendapatkan populasi yang baru. Kemudian di sini ada proses terakhir, di mana di sini akan dilakukan pergantian generasi atau penghentian solusi-solusi yang baru. Kemudian di sini kami akan menjelaskan bagaimana eksekusi dari algoritma yang kami buat, di mana di sini yang pertama kami akan mengimport data. Dan di sini kami mendapatkan data dari CSV yang telah kami buat sebelumnya, dengan dimana di sini didapatkan 111 row dan 12 kolom, di mana date dan nilai open yang kami dapatkan, begitu juga dengan 10 nilai terakhir dari nilai open sebelum hari tersebut. Kemudian di sini dilakukan inisialisasi populasi, dan hasil yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Kemudian dilakukan dekode kromosom, dan akan menghasilkan sebagai berikut kromosomnya, yang akan menampilkan range minimum dan range maksimum dari setiap kromosom. Kemudian ditentukan nilai fitness-nya. Nilai fitness sudah dicari di sebelah sini. Kemudian dilakukan pencarian parent untuk suatu kromosom yang kita dapatkan. Dan langkah selanjutnya adalah dilakukan crossover, lalu kemudian mutasi, dan yang terakhir adalah seleksi survivor. Setelah melakukan semua langkah tersebut, kita lakukan penghentian populasi. Nah, di mana di sini kami sudah memasukkan ukuran populasi, yaitu 80, ukuran kromosomnya 8, ukuran turnamennya 10,
ukuran generasinya 100 dan seterusnya. Dan kemudian kami akan menghasilkan suatu individu fitness terbaik, nilai X dan X2, dan juga nilai prediksi yang terbaik. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana individu fitness terbaiknya adalah sebagai berikut. Kemudian nilai X1 dan X2-nya adalah sebagai berikut. Dan nilai prediksi terbaiknya adalah sebagai berikut. Maka kesimpulan dari kelompok kami adalah genetik algoritma ini merupakan walaupun biasanya digunakan untuk algoritma yang berhubungan dengan unsur biologis atau pemrograman yang berhubungan ke bioinformatika. Namun nyatanya dari step by step algoritma yang dimiliki oleh genetik algoritma ini bisa digunakan ke aspek lain. Yang dicontohkan di sini adalah memprediksi saham, di mana dari step by step yang dimana membentukan populasi, melakukan membentuk kromosomnya, mencari nilai skor atau nilai fitnessnya, lalu menentukan parent supaya menghasilkan child, dari child ini kita cabangin lagi supaya dia bisa bermutasi, lalu dari bermutasi diseleksikan survivor, dan akhirnya dihentikan evolusinya. Maka bisa dikatakan hasil yang diberikan dari genetik algoritma ini cukup bagus karena memang melakukan pengupdatean data berdasarkan data yang ada gitu. Sehingga menurut kelompok kami dari kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu genetik algoritma ini dapat diterapkan ke aspek yang selain berhubungan dengan biologi. Karena dari kita ambil logika setiap algoritmanya itu, jika kita mengambil cuma konsep logika data, maka data-data tersebut sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang baru. Next. Demikian dari kelompok kami yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.